Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tresia Tania Ronabella, NIM 1PA21006. Saya mahasiswa dari Universitas Dikes Kriya Husada Sumbawa, program studi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pola asuh dengan kecanduan gadget pada anak prasekolah, anak sekolah, atau remaja. Dengan mata kuliah keperawatan jiwa, dosen pengampu Ibu Evi Kustia Kusuma S.Kep Nurse MKes. Selamat menyaksikan. Bagian poin A, telaah jurnal peran pola asuh dengan kecanduan gadget pada anak prasekolah, anak sekolah, atau remaja. B atau problem, pada kenyataannya tidak semua anak mampu berinteraksi sosial dengan baik karena setiap anak memiliki kesiapan fisik dan mental yang beragam untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga ada kalanya anak-anak memiliki hambatan selama proses pengembangan diri pada masa persekolahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial anak adalah pola asuh orang tua. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakatan, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anak bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, faktor penting lain yang menghambat perkembangan sosial anak prasekolah adalah gadget. Gempuran teknologi yang semakin canggih mempengaruhi pola interaksi sosial anak terhadap lingkungan sekitarnya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil studi pendahuluan di TK dan Pembina Denpasar, di mana terdapat 11 responden atau 61,1% yang menyatakan bahwa gadget memberi pengaruh terhadap kehidupan sosial anak, mulai dari rendahnya kemampuan bersosialisasi dan beradaptasi di lingkungan sosial, kecenderungan untuk bermain dan menghabiskan waktu dengan gadget, sehingga kurangnya minat siswa untuk belajar, menjadi pemalas, kurang responsif, dan interaktif terhadap lingkungan di sekitarnya, hingga meniru gaya bicara maupun perilaku terhadap karakter film kartun. Sedangkan 7 responden lainnya, 38,9%, mengungkapkan bahwa melalui gadget anak menjadi lebih pintar, lebih mengetahui berbagai informasi mengenai pelajaran sekolah. Film anak-anak. Bagian I, intervensi, yang dimana variabel tergantung dalam penelitian ini adalah interaksi sosial. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua. Kovarial dalam penelitian ini adalah penggunaan gadget. Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut. Interaksi sosial atau interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, di mana di dalamnya dapat sebuah kontak sosial dan komunikasi, sehingga terbentuknya hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam lingkungan sosial, pola asuh orang tua adalah cara orang
orang tua dalam berinteraksi dengan anak memberikan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memperoleh suatu perilaku yang diinginkan gadget. Gadget adalah berbagai macam perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, iPhone, ataupun tablet, lengkap dengan berbagai fitur dan aplikasi yang tersedia, yang diciptakan khusus untuk mempermudah kehidupan manusia dalam mengakses segala informasi yang ada di dunia ini. Yang berikut C atau comparison. Hasil penelitian yang pertama, karakteristik subjek. Subjek pada penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan murid dari TK Adi Mekar Indonesia dan TK Bintang Besar. Mayoritas subjek berasal dari TK Adi Mekar Indonesia dengan persentase sebesar 88%. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas subjek adalah laki-laki dengan persentase sebesar 50%. Berdasarkan usia, mayoritas subjek berusia 5 tahun dengan persentase sebesar 53%. Berdasarkan usia mengenal gadget, mayoritas subjek berusia 3 tahun dengan persentase sebesar 36%. Berdasarkan jenis gadget yang digunakan, mayoritas subjek menggunakan smartphone dengan persentase sebesar 94%. Berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan, mayoritas subjek mengakses YouTube dengan persentase sebesar 81%. Yang kedua, interaksi sosial. Berdasarkan hasil deskripsi pada tabel 1 terlampir menunjukkan bahwa variabel interaksi sosial memiliki main teoritis sebesar 67,5 dan main empiris sebesar 84,14 dengan perbedaan sebesar 16,64. Hal ini menandakan subjek penelitian memiliki taraf interaksi sosial yang tinggi karena nilai main empiris lebih besar daripada main teoritis 84,14 lebih besar dari 67,5. Berdasarkan penyebaran frekuensi, subjek dalam penelitian ini menghasilkan rentang skor antara 35 sampai dengan 108 serta 92% subjek memiliki skor di atas main teoritis. Kategorisasi skor interaksi sosial dapat dilihat pada tabel 2 terlampir. Berdasarkan kategorisasi skor interaksi sosial di atas dapat dilihat bahwa subjek yang memiliki taraf lanjut pola asuh orang tua. Pada penelitian ini subjek berbagi ke dalam 3 kategori pola asuh, yakni pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis. Berdasarkan kategorisasi skor pola asuh orang tua di atas dapat dilihat bahwa mayoritas subjek diasuh menggunakan pola asuh demokratis dengan persentase sebesar 53%. Yang keempat, penggunaan gadget. Hasil deskripsi di atas pada tabel 5 terlampir menunjukkan bahwa variabel penggunaan gadget memiliki main teoritis sebesar 75 dan main empiris sebesar 61,50 dengan perbedaan sebesar 13,50. Hal ini menandakan subjek penelitian memiliki intensitas penggunaan gadget yang rendah
karena nilai main empiris lebih kecil daripada main teoritis. 61,50 lebih kecil dari 75. Berdasarkan penyebaran frekuensi, subjek dalam penelitian ini menghasilkan rentang skor antara 30 sampai dengan 120, serta 33% subjek memiliki skor di atas main teoritis. Kategorisasi skor penggunaan gadget dapat dilihat pada tabel 6 terlampir. Berdasarkan kategorisasi skor penggunaan gadget di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas subjek memiliki taraf penggunaan gadget yang sangat rendah dengan persentase sebesar 36%. Berikutnya atau outcome. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Marshall dan Hidayati 2019 menunjukkan bahwa penggunaan smartphone mempengaruhi signifikan terhadap pola interaksi sosial anak balita sebesar 40,2%. Penggunaan smartphone selain untuk bermain bisa bermanfaat untuk belajar. Hal ini dikarenakan smartphone salah satu bentuk teknologi canggih saat ini dan sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Penggunaan smartphone menjadi magnet yang kuat dalam ingatan anak balita, sehingga menggunakan smartphone cenderung membuat anak balita bersifat individual dan kurang peka terhadap lingkungan. Orang tua harus mempertimbangkan beberapa banyak waktu yang diperbolehkan untuk anak usia prasekolah dalam bermain gadget, karena total lama penggunaan gadget dapat memengaruhi perkembangan anak. Waktu ideal lama anak usia prasekolah dalam menggunakan gadget yaitu 30 menit hingga 1 jam dalam sehari. Berikutnya ada bagian discussion atau pembahasan, yang dimana masa kanak-kanak adalah periode perkembangan yang dimulai dari akhir masa bayi hingga usia 6 tahun. Periode ini disebut sebagai masa prasekolah. Pada masa ini, anak belajar untuk lebih mandiri dan merawat dirinya sendiri, mengembangkan sejumlah keterampilan kesiapan sekolah, mengikuti instruksi, mengenali huruf, dan meluangkan banyak waktu untuk bermain dengan kawan-kawan sebaya. Perkembangan otak pada anak usia dini 0 sampai 6 tahun mengalami percepatan hingga 80% dari keseluruhan otak orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh potensi dan kecerdasan serta dasar-dasar perilaku seseorang telah mulai terbentuk pada usia ini. Periode ini disebut periode emas atau yang lebih dikenal sebagai the golden ages. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi, membimbing, membina, dan mendidik anak-anaknya. Membina dan mendidik anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan menjadikan anak sukses menjalani kehidupan ini. Hal ini sejalan dengan pendapat IUS 2018 yang menyatakan bahwa pola asuh merupakan serangkaian interaksi yang intensif. Orang tua mengarahkan anak untuk memiliki kecakapan hidup. Menurut Baumrind, terdapat 3 gaya pengasuh
sebaik